Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Dwi Montero, nomor BP 18 10 11 52 63 0225. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi SCM. Materi pertama yaitu pengelolaan mata rantai pasokan dalam MRP. Ada suatu pertanyaan mendasar dalam MRP, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat menata struktur organisasinya sehingga mampu menyuguhkan layanan bermutu tinggi sehingga secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu kendala utama dari implementasi konsep logistik adalah organisasi, yaitu struktur organisasinya yang kaku, yang menghalangi konsep manajemen logistik yang terpadu. Pengertian dari organisasi sendiri yaitu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat diidentifikasikan bekerja atas dasar yang relatif demi mencapai suatu tujuan bersama. Komponen dari sebuah struktur organisasi itu ada 3, yaitu yang pertama kompleksitas, yang kedua formalitas, yang ketiga desentralisasi. Macam-macam dari organisasi tersebut. Yang pertama yaitu organisasi semi formal, yaitu organisasi yang tidak didasarkan pada struktur organisasi secara formal, tetapi membentuk suatu komite yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan logistik. Yang kedua yaitu organisasi formal, kerja manajer dan serta bawahannya, serta jenis pekerjaan, pengelompokan pekerjaan, dan tingkat manajemen. Jadi, menurut saya kunci kesuksesan perusahaan yaitu tergantung struktur organisasinya. Dilanjutkan, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Sistem antar organisasi IOS terbentuk jika 2 atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis produk berbasis elektronik. Secara garis besar ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang terniat mengimplementasikan IOS. Yang pertama internet, yang kedua intranet, yang ketiga extranet. Di sini ada sebuah alasan perusahaan mengimplementasikan IOS, yaitu yang pertama new product. Tujuan pertama kerjasama antar perusahaan adalah menghasilkan produk baru yang tidak dihasilkan oleh produk perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua new service. Pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. Yang ketiga efisiensi. Yang keempat joint operation. Yang kelima strategic alliances, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Yang keenam consumer supplier relationship. Yang ketujuh outsourcing. Yang kedelapan image building. Materi yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu konsep networked supply chain. Perkembangan teknologi internet yang sedemikian cepat telah mengubah anatomi manajemen rantai pasokan dari yang linear LSC ke jejaring yaitu NSC. Dilihat dari sistem informasi ada 2 value driver pertama yang harus diperhitungkan dalam NSC. Yang pertama, bagaimana mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan visibilitas inventory. Yang kedua, bagaimana mengkoordinasi seluruh pergerakan produk, informasi, dan sumber daya lainnya agar memenuhi pesanan dan permintaan pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.